Sabar Fian. Ini. Ya, turun yuk. Ini nih, Lis. Kita kesini mau nyamperin seseorang yang namanya Fian. Nah, Fian itu bilang ke dia katanya mau menyelidiki neneknya. Neneknya kenapa Mas? Nah, itu dia yang kita harus cari tahu. Nah, anehnya lagi dia ngirim itu lewat surat. Biasanya kirim kan lewat Iya. email. Biasanya orang Kirim kalau kan ngadu lewat ke kita, email, atau ini dia lewat surat. Dia bilang dia pengen cari tahu soal neneknya dan neneknya. Nah, itu dia yang kita harus cari tahu. kenapa kirim surat ya? Yaudah kita masuk aja yuk. Iya, dia nyebar terus. Tim Taubat mendapatkan laporan dari seseorang yang bernama Fian. Tapi anehnya, Fian ini mengirimkan laporan lewat surat. Sedangkan yang lain biasanya lewat email atau telepon langsung ke Antv. Fian. Oh, itu Fian. Alice. Farid dari tim Taubat Antv. Iya, iya. Oh iya, kita tunggu. Udah Ayo, selesai. sini deh. Gini Fian, mau tanya. Silakan duduk. Sini, duduk dulu. Nah, Fian ini benar surat dari Fian. Benar ya? Ini isinya minta tolong tim Tobat buat nyari tahu keberadaan sama kerjaan sehari-harinya nenek Fian ya. Emang neneknya kenapa Fian? Jadi nenek sering hilang tengah malam pas malam Jumat. Mohon maaf, Fian lagi sakit tenggorokan? Enggak. Hah? Enggak bisa? Astagfirullahaladzim Fian, ya Allah maaf. Mohon maaf ya, kita Maaf enggak ya. dikasih kabar gitu kalau Fian ada kesulitan bicara. Ya udah gini aja deh, kita komunikasi lewat tulisan aja ya. Ya udah gini aja deh. Nggak apa-apa. Tadi kan keterangannya malam Jumat nggak selalu keluar ya. Pergi gitu, itu yang Pian bikin curiga gitu. Pengen tahu juga nih sebelumnya sejak kapan Pian nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong semenjak orang tua saya membongkar kuburan tali pusar di rumah. Terus jadi gagu. Jadi nggak bisa ngomong sama sekali. Tadi tuh kan ada keterangan setiap malam Jumat keluar, ada hal yang aneh lagi nggak di rumah, ada apa? Fian tahu nenek kemana? Ada yang aneh lagi nggak di rumah, ada apa nggak? Iya. Ada salah satu kamar yang selalu dikunci. Orang tua Fian kemana? Hah? Nggak ada, meninggal maksudnya. Yaudah, kalau gitu sih yang paling pertama harus kita lakuin, kita harus coba temuin neneknya Pian ya. Tanya-tanya ya. Yaudah, kita bisa berangkat sekarang. Sekarang. Ditinggal nggak apa-apa kerjaannya? Oh yaudah. Pian izin Izin kali dulu ya. deh. Kasian banget. Amin. Ya Mas. Pian duluan. Berhenti. Nggak bisa masuk mobil. Berhenti di sini. Kecil. Di sini aja. Gangnya kecil nih. Berhenti, Mas. Ya. Ini rumahnya. Assalamualaikum. Biasanya jam segini nenek Pian ada? Nggak ada, neneknya nggak ada.
Susah dong kita nggak bisa nemuin ya. Gimana terus? Kita mau ngapain nih? Vian pengen kita ngapain? Mau Kamu mau buktiin? buktiin? Hah? Buktiin apa? Sampai di rumah Vian, aku ngeliat rumahnya Vian ini cukup besar. Aku jadi penasaran gitu, apa sebenarnya pekerjaan neneknya? Di sini banyak kuburan. Oh, kuburan apa? Oh, kuburan tali pusarnya. Kuburan tali pusar. Di mana bisa dikuburin? Hah? Ini. Di mana? Iya. Ini di bawah sini. Oh, pakai pacul. Di bawah sini. Bongkar. Benar mau buktiin. Iya mau bongkar. Mas Farid aja. Kayaknya dia takut masih ya. Kamu takut? Dibantu kali siapa? Coba, Mas. tolong. Rob. Afi. Hah? Jadi di semua pekarangan halaman ini ada kuburan tali pusarnya. Oh, Banyak ya? banget buat apa ya? Terus dari mana? Tali pusar Nah itu dari dia, mana? kita harus cari tahu nih dari mana. Dari mana? Buat apa? Terus kenapa dikubur di sini? Serem ya? Ada, Pak. Nah, itu tuh. Ntar, Pak, mundur, Pak. Coba lihat. Oh. Ini. Ada lagi. Masih banyak. Oh. Aduh, kan. Ini udah pas. Oh. Coba lihat, Mas. Iya nih. Ada. Coba ini semua banyak. Ini ada lagi Om. Enggak mau masuk lihat. Ini ada dua. Buka. Please. Ya ampun. Ada 2. Mas, tali pusar. Tali pusar bayi. Bro, buat apa? Coba buka Mas, buka. Tunjukin kamera coba. Astaga. Kenapa nih? Robi. Iya, Vian kenapa nih? Vian tahu nggak? Robi. Aku takut. Aku takut. Nggak mau. Kru. Nggak mau. Melihat salah satu kru kami kesurupan, kami pun langsung membawa pergi dia dari rumah Tian. Aduh, apaan itu? Takut banget. Alis. Fari. Mas, itu masih banyak kan yang mau lihat, Mas. Masih banyak, udah biar. Tunggu. Aduh. Ya Allah. Itu Robi udah enakan. Udah enakan? Tapi masih teriak-teriak. Aduh, aku takut lagi ya. nanganin. Oke, gini Pian. Kita lanjutin besok aja ya. Nggak apa-apa ya. Pokoknya kita mau nanganin si Robi dulu. Gitu. Rian, Ya. emang sering ada yang kesurupan di sini? Enggak. Sering ya, sering. Rian yang bohong, sering kan? Tuh di situ masih banyak tuh kamera. Di situ masih banyak tuh. Putih-putih banyak banget tuh. Aduh, aku takut, Mas. Kenapa? Hah? Apa? Dikubur lagi. Mas, Gitu jangan-jangan tadi kesurupan gara-gara kita keluarin itu, Mas. Nggak tahu sih, pokoknya ada kejadian aneh aja. Dikubur lagi aja. Nggak apa-apa, kita tinggal dulu ya. Berani di sini. Nggak, Apa ya? aku udah nggak Nanti bisa. kabar lagi. Yaudah, Aku nggak bisa hari ini. dulu deh. Takut. Ayo. Balik dulu ya, Vian ya. Aduh, serem. Udah mana Robi? Udah dibawa ke kantor. Kantor ya deh. Balik aja dulu. Setelah ada salah satu kru kita yang kesurupan, akhirnya tim memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan besoknya. Karena jujur aja aku juga ketakutan kalau mau dilanjutin hari itu juga.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Gimana? Tadi kemarin di sini kita sempat khawatir sih, Alis. Aku masih Alis, takut dia masih nih. khawatir. Takutnya aku. Tapi benar nggak ada kejadian apa-apa kan? Semua udah ditutupi lagi. Nah, sekarang kan kita datang nih mau ketemu sama mbaknya. Nah, mbaknya nggak ada. Iya. Terus gimana? Kita harus gimana nih? Pian mau gimana? Soalnya kan dari rumahnya Pian. Kita nggak berani masuk-masuk juga kalau Pian nggak ngizinin. Hah? Mau? Buka kamar. Kamar yang dikunci itu. Kamar di... Jangan. Ya. Janganlah. Itu kan dikunci, ntar Mbah marah lagi. Udah gini. Tapi Jangan lu... buka ya, tapi kita coba lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Iya. Di atas. Ini kamarnya. Kenapa? Jangan. Mas. Mas tahu. Nanti nenek kamu tahu, jangan. Kita coba. Ini ada nih. Kelihatan nggak, Riz? Nih. Susah baru dari Kamera bisa di sini nggak? Ini. Oh, cari yang kecilan, ada yang kecilan nggak? Kamera yang kecilan nggak? Ada jendela yang kebuka nih. Iya, kamera yang kecilan aja. Duh, nggak kelihatan lagi. Begitu di depan kamar, Vian ingin langsung mendobrak pintunya. Kami pun langsung melarang. Dan akhirnya kami mencoba untuk mengintip dengan menggunakan kamera yang lebih kecil. Aku bukain. Ya Allah, itu apaan tuh? Ini kayak Kok gitu sih? ini kayak Coba. ini loh, kayak alat-alat buat sesajen loh, itu bahan-bahan sesajen loh. Siapa itu? Ini mana air? Ntar kalau ada yang nyari Mbah, bilang Mbah nggak ada. Capek Mbak, mau istirahat. Udah ya. Udah sana. Ngapain masih di sana? Tadi sih gue samperin aja, cuma kan Iya, jangan. tadi dibilang gitu kan, dipesenin kalau apa tadi nggak boleh ada tamu Nggak gitu ya. boleh Ntar kalau ada tamu. tiba-tiba datang dia malah curiga ya. Ya udah. Mbah nggak curiga kan tadi ya? Kalau nggak curiga sama sekali kan, ya udah gini aja Pian. Kita lanjutin besok ya, nggak apa-apa ya? Besok? Kita lanjutin besok aja. Ya udah. Takutnya kalau kita datang, dia kan minta nggak terima tamu gitu, ntar Pian malah dipanggil. Dipanggil. Yuk. Kita pulang. Pulang ya. Mas, dia belok kiri tuh Mas. Iya, dia belok kiri.
Iya. Kamu nggak bisa ngambil. Yuk. Yuk. Dan suka. Suka. Oke, kita lihat masuk kemana ya. Iya ya. Sabar. Mas. Jangan deket-deket mas. Masa mau langsung Ketahuan gitu. Cuma penasaran aja. Mbak, permisi mbak. Sih, Mbak. Mau nanya, rumah sebelah rumahnya siapa? Yang mana ya? Ini yang kaki juga. Sebelahnya mbak ini. Itu setahu saya sih mbak, praktek-prakteknya mbak Imas. Prakteknya Mbak Imas, praktek apa? Kalau setahu saya sih Mbak Imas itu praktek ngebantuin buat ngelahiran orang. Oh, ngebantu lahiran orang. Oh ya bagus dong. Setahu saya juga dia ngasih gratisan juga. Masih gratis. Gratis. Juga harganya juga biasa murah. Oh. Jadi dia ngebantu orang-orang yang nggak mampu juga sih di sini. Oh gitu. Baik sih menurut saya. Iya ya. Iya sih, nolong orang sih. Iya. Yaudah, kalau gitu. Makasih ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Makasih, Mas. Iya. Karena kebingungan, kami pun mencari tahu kepada warga sekitar. Dan warga mengatakan bahwa Mbak Imas seringkali membantu proses persalinan warga yang kurang mampu, bahkan digratiskan. Ini kalau dari Gimana? keterangan tetangganya sih, tugasnya nenek kamu sih Positif ya. dia bantu orang. Gitu, cuma ya Enggak lah. nggak tahu sih ya kenapa. Iya. Ya udahlah. Sesuai yang kita dapetin kemarin-kemarin sih, Mm-mm. curigakan lah. Iya, Ya kalau berbanding menurut terbalik aku sih. gitu. heeh. Ya Gimana? udah, gini aja deh. Mau masuk semua atau gimana? Tunggu deh. Itu tukang ojeknya kok sini ayo. Eh? Dia ntar lihat kamera. Iya. Benar-benar terlapor ya. Kalau aku sih curiga ya. Liatin tadi tetangganya ngomong gitu, tapi aku tetap curiga. Curiga negatifnya. Yang hari pertama yang kita datang, Iya. terus nemuin apa bubut Tali pusar bayi. terus ada kejadian aneh. Iya, ada yang kesurupan. Banyak kuburan-kuburan tali pusar. Itu menurut aku udah aneh banget. Nggak kesini ya? Jauh kita ikutin pakai mobil. Ayo. Kita ke mobil. Kamu nggak pernah ngikutin Mbah ya? Stop. Di jalan Mas. Jadi Kenapa motornya nggak masuk aja ke dalam? itu ada perbodan. Oh iya nggak boleh Mas. Sini. Gimana ya? Gimana Mas? Ini nih. Biar yang udah saya ngerinya nih yang udah nih supaya kasihan nih. Iya. Biar gue cek sana ya. Oh iya, oke. Aku sama Rian di sini. Sini ya. Mas Arif sana. Ntar kita kabarin.
masuk. Satu kamera di sebelah sana ya, ngumpet ya. Ikut gua. Saya dan kameramen akhirnya jalan mengikuti kemana Mbak Imas pergi. Dan tibalah pada sebuah rumah. Di situ kami penasaran. Kami mencoba pelan-pelan mendekati rumah itu dan mengintip dari luar. Ternyata Mbak Imas di dalam sedang berkonsultasi. Sini. Sini. Ya Allah. Sini. Aduh. Kenapa? Kenapa, Mas? Nyaris ketahuan. Saat masih sedang merekam apa yang terjadi di dalam rumah, tiba-tiba saya menyenggol sesuatu dan bunyi brak. Akhirnya saya langsung panik dan kabur dari rumah itu menuju ke mobil. Tadi gini. Kenapa dia? Kenapa? Gua ngeliat pakai kamera. Hah? Terus kita ngeliat Hah? neneknya dia Hah? lagi kayak ada ngobrol-ngobrol Sama siapa? orang rambutnya gondrong. Hah? Cuma di dalam tuh kayak ada bayang-bayang sesajen. Jadi gitu dia. Aduh. Kayaknya sih seperti itu. Udah. Gini, ini kan kita tetap nggak bisa. Iya. Tadi mau masuk takut rame lah keluarga kan. Terus gimana, Mas? Ya udah gini aja. Ini dugaan aku bener nih pasti. Udah, kita tahan dulu deh. Hah? Ini kalau diterusin kayaknya udah agak ini nih. Gimana? Takut aja. Gue ngeri, benar. Kalau diterusin gue ngeri. Gimana? Ini Seharusnya gimana nih? Gini aja deh, biar kita lanjutin besok aja ya. Ya, besok aja ya. Itu kita mah lanjutin nggak besok ya. sekarang aja, Mas. Tanggung, Besok aja Mas. deh. Enggak, tadi enggak enak. Masalahnya tadi Ya, gitu. Hah? Enggak. Biar di sini aja. Di sini aja. Enggak usah kedukun ya. Biar di sini aja. Kita balik aja deh. Dia Jangan- ngapain sih di sana? Jangan Ngapain? lari. Nggak ngobrol doang atau pasti, ngapain? Warga pasti ngeliat gue lari-lari. Hah? Kayak ngobrol, dia ngobrol nggak kedengeran nih. Cuma Terus? gambar doang. Terus Ya nggak tahu, pokoknya di dalam ada. Mereka curiga nggak sama alat-alat Farid? buat sesajen, bahan-bahan sesajen. Gitu, nah, gitu. Mundur, gua nabrak tangga. terus ketahuan nggak? Jatuh, ya itu makanya kita kabur lari. Nggak ngeliat Mas Farid kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Makanya tadi Ya udah lari. deh, ya udah Kalau kita balik lagi tuh warga kan, gua nggak beneran. Ya udah Vian, Kita Vian nggak jangan usah dulu deh Vian. Vian, gini aja. Kita balik dulu aja deh. Ya, kita Ya istirahat udah, dulu ha. deh. Daripada ketahuan ya Vian ya. Oke. Masuk dulu deh. Kita kasih jeda dulu deh. Aku di sana. Oke. Kita selesai sampai di sini dulu deh. Besok kita lanjutin. Kita samperin lagi tempat prakteknya Mbak Imas ya. Tapi si Indri mana? Indri, sini. Mbak Indri sini. Oke Mas, siap. Sini. Indri udah siap? Oke. Kamera udah nyala? Oke. Ya, oke. Jadi gini, Pian. Kita mau Indri nyamper bagi dua di dalam yang mau cari tahu gimana proses persalinan. Iya. Nanti Mbak Indri jangan kaku ya. Oke. Bergaya kayak orang hamil aja, pegang perut kayak apa kayak gitu. Ntar kalau kaku takutnya curiga mbaknya. Ya, pokoknya jangan sampai dia curiga. Ha. Udah aja, Indri ya. Nanti Mbak Indri nanya, Mbak saya mau ngelahirin tapi nggak punya biaya, gimana gitu ya? Ya udah. Ya udah siap. Oke, siap. Jadi Indri ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang mencurigakan bahaya kan langsung lapor aja. Iya. Ya, gitu. Oke. Gitu. Hujan lagi. Udah masuk.
nenek kamu kan? Itu kan, Mbak Imas kan? Mbak Imas kan? Aku mau lahiran, aku nggak ada biaya. Nggak apa-apa, gratis. Tapi ada satu syarat. Nah, nanti sudah lahiran, puput pusar, tapi puput pusarnya untuk Mbak. Kok gitu Mbak? Mau gratis nggak? Yang penting kan selamat. Ya udah nanti saya pikir-pikir dulu ya. Kalau saya mau lahiran saya balik lagi. Bener ya? Balik lagi. Iya, nanti saya balik lagi Mbak. Untuk memastikan ada apa di tempat praktek itu, akhirnya kami memutuskan untuk mengirim kru yang pura-pura hamil masuk ke dalam praktek membawa kamera tersebut. Ini dokter. Gimana? Masuk. Pintu tutup kali, pintu tutup. Kan pas aku bilang, Mm-mm. kata dia gini, harus ada syaratnya. Maksudnya pas kamu bilang Aku mau lahiran. Dia mau lahiran. Terus Heeh. dia bilang harus ada syaratnya, apa kata dia kan? Maksudnya dikasih gratis. Iya, Gimana? harus gratis. Oh, Nah syaratnya apa? Dia minta tali pusarnya. Ya udah bubut. Ya. gimana? Masuk. Kamera. Masuk. Kamera liatin. Saat kami sedang mendengarkan keterangan dari kru kami yang menyamar, tiba-tiba kami diinformasikan bahwa Mbak Imas keluar dari tempat praktek. Kami ngumpet dan mencoba mengikuti kemana Mbak Imas pergi. Tadi jalan kaki atau naik motor sih? Mana? Apa? Ya, ketemu warga guys. Gawat, hati-hati Bian. Ribut. Kita ke sana nggak? Gak usah. Kita tunggu sini aja dulu. Tunggu sini. Ribut tuh. Mbah kamu ribut. Tanggung jawab apa? Orang kesini. Gambar dapat. Orang kesini. Misi. Misi ya Mbak. Udah lewat. Udah ribut apa tadi? Nggak, tadi aku denger kayak tanggung jawab gitu. Kita coba tanya warganya dulu. Payung. Tanggung jawab apa? Mbak, mohon maaf bisa kesini sebentar Mbak? Kenapa Mas? Kenapa ya Mbak? Mbak, tadi saya lihat Mbak dari dawan ada ibu sama ada ibu. Tadi yang pakai payung merah. Oh iya Itu kenapa ya Mbak? Soalnya kan saya lahiran anak saya sama dia. Itu berapa seminggu yang lalu ini anak saya sakit. Kenapa itu? Itu soalnya kan pas lahiran Hah? diminta tali pusarnya sama ibu Imas itu. Oh ya? Ya akhirnya ya udah kan waktu itu saya kasih. Kasih. Cuman saya nggak tahu anak saya kenapa tiba-tiba sakit. Jadi Mbak merasa tali pusarnya diminta jadi Iya, sakit-sakitan? soalnya kan emang sih semua warga di sini juga hampir semua warga di sini lahiran kan sama dia. Cuman itu tadi syaratnya tali pusarnya harus diambil. Tapi yakin benar semua warga? Yakin saya. Benar iya. itu Mbak Imas ya? Yakin saya dia. Emang Terus satu-satunya. biayanya Iya, udah saya minta tanggung jawab, dia nggak mau tanggung jawab. Dia nggak mau tanggung jawab? Iya. Ya Allah. Soalnya hampir semua kan warga di sini. tapi di situ murah ya? Sama dia emang sih persyaratannya tapi itu harus tali pusar anak kita diambil. Tapi emang murah. Mm-mm. Murah. Ya, Makanya- ya,
Ya gini, sabar sebentar. Kenapa? Enggak, gini, maksudnya gini, yakin banget itu Yakin, gara-gara saya tali yakin, pusarnya, iya. Bu. Karena kan kita nggak bisa nih, nggak ada bukti Iya. yang Tapi benar-benar saya dari yakin, itu. Nggak, Saya yang yakin sakit anak ibu aja. Warga-warga lain gimana? Hampir anak di sini hampir semua warga nih, Hah? anak-anaknya ya itu keluhannya itu. Sakit? Iya sakit. Semenjak ya itu tali pusarnya. Jadi melahirkan di Mbah Imas itu murah tapi diminta tali Minta pusarnya. tali pusarnya, Buat iya. apa ya? Saya juga kurang Buat tahu. apa ya Mas ya? Jadi, Gimana kenapa, Mas? Fit? Jadi gimana? Kayaknya Kenapa, Bu? lagi ini ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Makasih Ibu. Makasih ya Bu informasinya. ya. Kok wah ini Ini nggak bisa nih, nggak maksudnya Ini mencurigakan banget. Tunggu. Iya, Ini bentar, kan, sabar. ini kan warga kan kayak ngambil kesimpulan Ha, sendiri itu ha. karena apa Bu Ima itu Mm-mm. tali pusar kita kan belum bisa ada buktinya apa-apa nih yang pasti kita temuin. tapi kayaknya meyakinkan Mas dia mah. Aduh. Setelah tiba di rumah Vian, kami mendapati neneknya sedang menggali dan untuk mengubur tali pusar itu. Kenapa Bu ditangisin Bu? Siapa? Biar, jaga emosi Biar. Pian. Biar. Gimana Biar? Biar kita sini Biar. Pian. Astaga. Pian, Pian, sabar Pian. Ibu kenapa? Ibu kenapa nangis? Ini domba cari duit. Cari duit. Cari duit maksudnya? Iya, Maksudnya apa nih? ini domba cari duit ini. Cari duit. Mbah. Kok cari duit di sini sih, Mbah? Maksudnya gimana nih? Kenapa ini bulannya ada kamera nih? Mbah. Mbah, jelasin ke Vian, Mbah. Kamu tahu? Itu Mbak itu cari duit. Cari duit Kalau gimana? ada itu kita udah bisa makan. Ini gimana? Iya itu tuh cari duit itu. Tadi sudah ngapain? Iya. Iya, Mbah. Aduh, ada tangga. Bah. Aduh, Mas ada apa ya? Ini lihat Kayaknya nih, penting banget ya. Nih, Mas Farid saya lagi ada di depan tempat Makanya. praktek Mbah. Tolong segera ke sini, banyak warga yang ngamuk. Tolong Mas. Cepetan, Mas. Cepetan. Ini. Kita udah sampai. Oke. Op. Kok banyak orang sih? Banyak orang.
Enggak. Dengar. Kalau main hakim sendiri, ada apa-apa sama Bu Imas, ibu-ibu mau dipenjara nggak? Bisa dipenjara. Semua ada aturannya. Semua ada aturannya, ibu-ibu. Iya, pasti. Maaf semuanya. Biar Mbak Imas kasih dong hak dia untuk jawab. Dia mau jelasin dulu sebentar. Kita nggak bisa asal nuduh aja. Silakan. Emang saya melakukan pesugihan dengan tumbal bayi-bayi itu. Iya. Pasti. Mbak Imas sudah mengakui. Kita bisa. Jangan ibu jaga emosi. Udah ngakuin jaga emosi ya. Tunggu. Pura-pura aja tuh. Tolong jangan ya. Semua ada aturannya, nggak boleh main hakim sendiri. Ya, pasti kita urus, pasti kita bawa kantor polisi. Tenang, iya, pasti. Iya, sebentar. Kalau kalian nggak kasihan sama Mbak Imas, kasihan sama anaknya, sama cucunya nih, ya? Kasihan cucunya. Warga ya, Pak. Yuk, udah. Mobil di mana? Mobil. Ya, Pak, Bu. Iya. Cepetan. Iya. Astaga. Jalan. Mas Farid nyusul ya. Udah kita jalan. Jalan aja. Ya Tuhan. Ya ampun. Udah. Sabar. Pecah. Mas, tolongin. Ya Tuhan, kok sampai kayak gini sih, Mbak? Bapak mengira nggak seperti ini kejadiannya. Mbak harusnya mikir dari dulu dong, Mbak. Kalau mau ngapa-ngapain Mbak itu kan dosa, Mbak. Wajar masyarakat marah, Mbak. Ada satu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apakah itu? Mati dalam keadaan syirik. La tusyrik billah, inna syirka ladzulmul adzim. Janganlah kalian mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Ketika kita menggantungkan sesuatu selain kepada Allah, ketika kita berharap sesuatu selain kepada Allah, ketika kita mencari apapun itu tanpa menggantungkannya kepada Allah, itu sudah termasuk syirik. Apalagi ketika kita dealing, kita berkomitmen dengan setan, dengan jin dan lain-lain. Pesugihan, bagaimana kita berkomitmen dengan jin, dengan setan, memohon segala sesuatunya tidak kepada Allah, ini termasuk syirik yang teramat besar. Ya, banyak orang-orang yang kemudian mencari harta, mencari rezekinya, tidak kemudian berharap kepada Allah, ini termasuk dosa-dosa yang teramat besar. Karena apa? Karena Allah lah Azza wa Jalla, Allah lah yang mempunyai langit dan bumi, Allah lah yang kemudian memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita tiba-tiba membutuhkan segala sesuatu ini dan inginnya meminta kepada selain Allah, ini termasuk syirik dan dosa-dosa yang teramat sangat besar. Jauhi itu, karenanya pemirsa, bertobatlah, selalu bertobat, dan kita harus terus berzikir kepada Allah.